Halo Sobat Alam, kami tim Satu Langit akan memperkenalkan aplikasi yang sudah kami buat yaitu Natur. Kami tim Satu Langit terdiri dari 5 orang mahasiswa rekayasa perangkat lunak Telkom University, yaitu saya sendiri Muhammad Wikan Muharom, kemudian Muhammad Fadil Ardiansyah Supian, Faris Sidik Ramdan Putra, Heru Iksan Maulana, dan Oniseforus Rade Putra. Berawal dari terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan wisata dalam ruangan diperketat, sehingga wisatawan beralih ke wisata alam luar ruangan, dan maka terjadilah jumlah wisatawan di wisata alam meningkat, sehingga menyebabkan muncul masalah-masalah dalam beberapa aspek wisata alam, seperti terjadinya double booking, kemudian sulitnya registrasi, dan sulitnya mencari informasi terkait penyewaan alat aktivitas luar ruangan, sehingga dibutuhkannya sistem penunjang wisata alam di Indonesia. Oleh karena itu, kami tim Satu Langit memutuskan untuk membuat aplikasi yang bernama Natur. Natur merupakan sebuah aplikasi berbasis Android maupun iOS yang menjadi wadah wisata alam pendakian dan berkemah di Indonesia. Aplikasi ini menyediakan fitur registrasi pendakian, booking serta pembelian tiket berkemah, sewa alat aktivitas ruangan, dan menyediakan informasi terkait hal yang harus disiapkan jika ingin melakukan wisata pendakian atau berkemah. Tujuan dan hasil dari aplikasi ini adalah, yang pertama, membantu kegiatan pendakian dan berkemah serta mempermudah setiap kegiatannya, kemudian membantu kegiatan usaha penyewaan alat aktivitas luar ruangan dan mempermudah setiap kegiatannya, dan membantu mempromosikan destinasi alam Indonesia dan mempermudah urusan pengelolaannya. Lalu untuk metode metode pada pengembangan aplikasi kami menggunakan metode UCD yang dimana user sebagai center dalam pengembangan aplikasi kami. Sehingga perancangan sistem aplikasi kami berdasarkan dari pengalaman user tersebut. Untuk stepnya kami memiliki 4 langkah yang dimana pada langkah pertama kami melakukan mengidentifikasi kebutuhan dan menetapkan persyaratan yang diperlukan. Lalu kami melakukan pengembangan desain alternatif. Lalu pada langkah ketiga, kami melakukan membangun versi interaktif dari desain kami. Dan yang terakhir, kami melakukan evaluasi desain, yang dimana pada proses-proses tersebut kami mungkin akan eh, lalu pada saat proses mengidentifikasi kebutuhan dan menerapkan persyaratan, kami menyebarkan kuesioner sehingga memperoleh responden sebanyak 29,4% responden tidak mengetahui barang yang diperlukan saat berwisata teruntuk pendakian. Lalu 70,6% responden kesulitan dalam menemukan informasi tempat penyewaan alat yang dibutuhkan. Lalu sebesar 41,2% responden kesulitan dalam melakukan registrasi, pendaftaran, ataupun booking untuk melakukan pendakian dan berkemah di Indonesia. Lalu, sebanyak 58,8% responden kesulitan dalam mencari informasi mengenai pemandu pendakian. Lalu kami juga melakukan kuesioner untuk penyedia alat sewa dan admin di destinasi wisata sehingga memperoleh 80% responden kami, yaitu penyedia sewa alat aktivitas luar ruangan tidak mengalami peningkatan keuntungan setelah wisata alam di Indonesia kembali ramai diminati wisatawan. Dan sebanyak 73,5% admin destinasi wisata mengalami kesulitan dalam mengatur data pengunjung yang telah melakukan booking kemah di tempatnya. Oke, selanjutnya adalah user persona. Kami di sini memiliki 3 user persona. Yang pertama ada Agus, berusia 19 tahun. Pekerjaannya adalah mahasiswa. Dia berperan dalam aplikasi ini sebagai wisatawan. Agus berharap suatu hari nanti ada aplikasi yang dapat membantu kegiatan pendakiannya dan mempermudah hobinya itu. Dia berharap suatu hari nanti dia dimudahkan dalam melakukan kegiatan hobinya dengan adanya asistensi dari sebuah aplikasi. Lalu user persona yang kedua bernama Udin. Dia berusia 25 tahun, bekerja sebagai penyedia sewa alat, dan berperan pada aplikasi ini sebagai penyedia sewa alat luar ruangan.
Udin berharap suatu hari nanti ada aplikasi yang dapat membantu kegiatan usahanya dan mempermudah kegiatan pekerjaannya. Ia berharap suatu hari nanti ia dimudahkan dalam melakukan kegiatan usahanya dengan adanya asistensi dari sebuah aplikasi. Lalu user persona yang ketiga adalah Rizky, berusia 23 tahun. Pekerjaannya adalah admin sebuah wisata. Dia berperan dalam aplikasi ini sebagai admin destinasi wisata. Harapan Rizky suatu hari nanti ada aplikasi yang dapat membantu pekerjaannya dan mempermudah kegiatannya tersebut. Ia berharap suatu hari nanti ia akan dimudahkan dalam melakukan kegiatan usahanya dengan adanya asistensi dari sebuah aplikasi. Ya, di sini pada developing alternative design ada beberapa icon, warna, font, dan juga button dan juga grid line yang kami pakai. Lalu selanjutnya pada building interactive version of the design di sini ada produk aplikasi kami prototype yaitu prototype aplikasi kami yaitu aplikasi Natur. Selanjutnya pada evaluation testing memiliki value yang sama-sama 100% pada efektivitas dan efisiensi. Lalu selanjutnya akan dilakukan demo aplikasi. Pada aplikasi kami memiliki fitur beli tiket. Dan pada fitur beli tiket ini, pengguna dapat membeli tiket berkemah dan juga registrasi pendakiannya dapat menggunakan pemandu. Pada fitur sewa alat, pengguna dapat menyewa alat melalui toko yang tersedia dan juga dapat search alat yang akan disewa, yang akan disewa. Lalu penyedia sewa alat aktivitas luar ruangan dapat menambahkan atau memposting alat baru yang akan disewakan, lalu juga dapat melihat keuntungan atau keuangan. Lalu pada admin destinasi wisata dapat menambahkan lahan baru dan juga melihat keuntungan pada setiap lahan. Baik, demikian pengenalan aplikasi yang sudah kami buat, Natur, teman wisata sahabat alam.